Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Ferus Halwa Nindira. I'm from English Education Study Program at Latan Samasiro University. Jadi dalam video kali ini saya akan menyampaikan resume dari pertemuan kelima yang membahas salah satu teaching methodology yaitu problem based learning atau biasa disebut PBL. Jadi kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cooperative language learning, sekarang saya akan menjelaskan yang berfokus pada penyelesaian masalah dalam pembelajaran gitu. Jadi apa sih sebenarnya problem based learning itu? Jadi problem based learning ini merupakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswanya gitu. Jadi siswa belajar melalui sebuah masalah secara masalah nyata gitu ya yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian mereka menganalisis, mencari informasi dan menemukan solusi dari masalah tersebut secara berkelompok gitu. Nah, menurut Berov tahun 1986, PBL itu membantu siswa meningkatkan critical thinking, research skill, dan juga collaboration skill gitu. Jadi bukan hanya menghafalkan teori, tapi mereka benar-benar belajar melalui pengalaman secara nyata gitu. Biasanya metode problem based learning itu populer digunakan di bidang sains atau kedokteran, tapi dalam English teaching juga bisa diterapkan gitu. Misalnya dengan memberikan kasus tentang kesalahan pelafalan dalam bahasa Inggris atau masalah penggunaan grammar atau tata bahasa gitu dalam komunikasi sehari-hari. Jadi ini masih relevan untuk pembelajaran dalam bahasa Inggris gitu. Nah, ada beberapa langkah atau proses dalam tahap PBL juga gitu ya. Yang pertama ada problem presentation, yaitu guru memberikan masalah atau kasus yang sifatnya itu real world gitu ya, secara nyata gitu, real world problem gitu. Yang kedua adalah identifying knowledge gap, yaitu siswa mencari tahu apa saja sih yang mereka belum pahami dan yang mereka perlu pelajari untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Yang ketiga itu adalah research. Jadi siswa itu mencari informasi dari berbagai sumber tentang yang berkaitan tentang masalah tersebut gitu. Yang keempat adalah collaboration. Jadi mereka kan berkelompok. Nah, mereka berdiskusi hasil dan menyusun solusi yang tepat dalam masalah tersebut dan secara kelompok gitu. Yang kelima adalah solution development. Jadi siswa menemukan solusi terbaik sudah menemukan solusi terbaik dan solusi terbaik yang akan dipresentasikan gitu. Yang terakhir adalah reflection dan feedback. Jadi baik guru maupun teman kelompok lain itu memberikan feedback, saran atau kritik agar siswa yang mempresentasikan itu menyadari apa yang sudah mereka hasilkan yang benar dan apa yang mereka masih perlu tingkatkan begitu. Jadi dengan langkah-langkah seperti di atas tadi, kelima langkah-langkah tadi, siswa itu jadi lebih aktif gitu dan pelajaran itu lebih hidup karena itu kan kita membahas itu tentang real world problem gitu kan. Jadi mereka lebih relate gitu ya karena dalam menyangkut masalah di dunia nyata gitu. Selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari PBL. Jadi kelebihan PBL itu bisa mengembangkan critical thinking, membuat siswa lebih termotivasi karena masalahnya itu relate ya, relevan dengan kehidupan kita gitu. Nah, yang ketiga adalah melatih kolaborasi dan komunikasi karena ini secara kelompok, jadi mereka lebih kolaborasi dan komunikasinya itu lebih meningkat gitu. Yang keempat adalah membentuk siswa menjadi lifelong learners. Yang keenam adalah menghubungkan berbagai bidang ilmu gitu. Yang selanjutnya adalah kekurangan PBL. Nah, prosesnya itu memakan waktu cukup panjang karena ini kan bukan tugas sendiri individu tapi tugas berkelompok. Jadi pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua adalah guru itu harus memiliki keterampilan sebagai fasilitator saja, bukan lagi menjadi pusat pembelajaran gitu. Karena kan mereka yang mencari solusinya, mereka yang presentasi gitu. Guru di sini hanya menjadi fasilitator saja. Yang ketiga adalah tidak semua materi cocok dalam menggunakan metode ini gitu ya. Jadi tidak semuanya cocok, tapi mungkin banyak yang bisa cocok gitu. Yang keempat adalah penilaian yang menjadi lebih kompleks karena harus menilai proses dan hasilnya gitu. Namun
meskipun ada kekurangannya, tapi dalam era teknologi atau abad ke-21 ini, di PBL ini menjadi metode yang sangat baik dan bagus untuk mengembangkan kemampuan siswa secara menyeluruh begitu. Jadi kesimpulannya, problem based learning ini adalah metode pembelajaran yang mampu menjadikan siswa menjadi aktif problem solver gitu. Jadi mereka itu berpikir atau belajar secara kritis, bekerja sama, menemukan solusi yang kreatif gitu. Jadi ini itu cocok untuk era teknologi seperti sekarang gitu. I think that's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.